Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bihair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingganya kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan juga ilmu yang nantinya kita dapatkan itu dapat bermanfaat. Nah, tadi pagi siapa ya yang berangkatnya duluan? Bapak. Oh, Rijal. Rijal, silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Jadi selanjutnya adakah hari ini yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Hadir. Hadir ya, meskipun kalian hadir semua, saya akan tetap mengabsen kehadiran kalian. Amabel Elsafira, Hadir. Erisa Adelia, Hadir. Fatimah Zahra. Pelajaran kita akan menyanyikan lagu wajib nasional agar kita semakin cinta terhadap tanah air kita. Nah, kita akan menyanyikan lagu yaitu Hari Merdeka. Jadi ini momennya, momen bulan Agustus, yaitu kita akan sebentar lagi merayakan kemerdekaan. Kita merdeka, negara Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 1945. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan Adel untuk maju ke depan memandu teman-temannya menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan. Silakan kalian semua berdiri. Membela negara kita 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada waktu yang lalu kita telah belajar yaitu pembagian hewan berdasarkan makanannya. Nah, kita hari ini akan belajar yaitu tentang organ gerak manusia, yaitu tema 1, organ gerak manusia, subtema 2, manusia dan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat menganalisis alat gerak pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat menganalisis fungsi alat gerak pada manusia dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak, manusia itu dapat bergerak, ya. Mengapa manusia dapat bergerak? Nah, pinter, karena manusia itu punya organ gerak. Nah, organ gerak manusia itu apa saja sih? Apa? Otot dan tulang. Jadi organ gerak manusia itu adalah otot dan tulang. Nah, kita akan melihat tayangan video berikut ini.
Apa saja ya alat gerak manusia? Secara umum, alat gerak manusia itu dibagi jadi dua jenis. Ada alat gerak aktif dan ada alat video gerak tadi, pasif. apakah yang kalian lihat, yang dapat kalian simpulkan? Alat gerak manusia. Terus? Makanan dan minuman. Nah, jadi di video tadi disebutkan bahwasannya alat gerak manusia itu ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif itu apa saja? Otot. Terus alat gerak pasif siapa? Tulang. Nah, coba siapa yang masih ingat dari tayangan video tadi? Mengapa otot itu disebut sebagai alat gerak pasif? Karena otot yang menggerakkan tulang. Karena otot yang menggerakkan tulang. Makanya otot ini disebut alat gerak aktif. Karena dia aktif menggerakkan tulang, maka dia disebut alat gerak aktif. Nah, lalu alat gerak pasif. Siapa alat gerak pasifnya tadi? Tulang. Mengapa kok tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak bergerak karena bantuan otot. Nah, karena tulang tidak dapat bergerak karena tanpa bantuan otot. Nah, jadi karena dia tidak bisa bergerak sendiri, ya kata lainnya dia tidak bisa bergerak sendiri, dia bisa bergerak karena adanya otot, bantuan otot, maka dinamakan tulang ini sebagai alat gerak pasif. Itu ya. Nah, ini coba kita lihat. Alat gerak aktif ada dua. Yang pertama, alat gerak ada dua, yaitu yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif otot, alat gerak pasif tulang. Nah, itu. Nah, di sini otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Lalu tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak dapat bergerak. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa bergerak karena adanya apa? Adanya otot dan tulang. Kita bisa berjalan, ya toh? Kita bisa berlari. Terus apa lagi? Kita bisa menendang bola. Terus bersepeda, ya toh, menulis, makan, kadang juga bisa menyupit temennya. Nah, itu karena kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Paham? Paham. Nah, di sini saya punya lagu nih, ya, lagu tentang organ gerak manusia. Bagaimana, Pak? Nadanya bagaimana? Nah, perhatikan dulu ya. Nah, lagunya gini. Setiap saat, setiap waktu, makhluk hidup terus bergerak. Nah, ini lagunya mengikuti nadanya lagu itu loh. Yang lagu yang kalian pernah melihat tahun 2018, sudah lama sih ya. Nah, tahun 2018 ini pernah ada di Indonesia, yaitu Asian Games. Nah, lagunya itu digunakan sebagai lagu anthem di Asian Games, ya. Yo yo ayo, yo ayo yo, yo ayo. Nah, itu lagunya. Pernah dengar kan ya? Nah, jadi lagunya seperti itu. Setiap saat, setiap waktu, makhluk hidup terus bergerak karena ada organ gerak, ada aktif, ada pasif. Organ gerak pasif tulang, organ gerak aktif otot, keduanya kerjasama melakukan pergerakan seperti itu. Saya? Yo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, kalian silakan berdiri biar tambah semangat. 1, 2, 3. Manusia
Ya, silakan duduk kembali. Nah, terima kasih. Itulah tadi ya tentang alat gerak manusia, organ gerak manusia. Apa saja tadi? Ada otot dan ada tulang. Otot ini alat gerak aktif, sedangkan tulang alat gerak pasif. Itu dibahas tentang ide pokok bacaan. Apa sih ide pokok bacaan itu? Ada yang masih ingat siapa? Adel, oh ya silakan Adel. Apa itu ide pokok Adel? Ide pokok bacaan adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Nah, pintar sekali. Jadi ide pokok ya tepuk tangan. Ya. Jadi ide pokok itu adalah gagasan pokok dari sebuah bacaan. Nah ini pengertian ide pokok bacaan adalah gagasan utama ya dari sebuah teks bacaan. Ide pokok itu sebutannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah apa saja? Gagasan pokok. Nah, yang kedua? Pikiran agama. Yang ketiga? Pokok pikiran. Nah itu adalah kata nama lain dari ide pokok ya. Nama lain dari ide pokok. Jadi sebuah bacaan itu ada ide pokoknya, inti ya, inti dari bacaan itu loh maksudnya. Ya toh, pasti ada intinya. Tentang apa sih bacaan itu? Nah, lalu sekarang kita mencari atau cara menentukan ya, cara mencari ide pokok. Caranya bagaimana sih? Nah, tadi disebutkan di video tadi sudah ada juga ya, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, apa? Dibaca bareng-bareng. Bacalah. Ya, yang pertama itu kita membaca teks secara keseluruhan. Semuanya dibaca, jangan cuma di yang paling awal atau yang pertama saja yang dibaca, tetapi dari awal hingga akhir bacaan harus kita baca itu. Terus yang kedua, carilah kalimat pokok dari teks tersebut. Nah, dicari kalimat pokoknya mana. Ya, setiap paragraf itu punya kalimat pokok. Ya. Di kalimat pokok itu ada yang namanya ide pokok. Terus nomor 3. Menentukan inti dari kalimat pokok. Karena ide pokok adalah isi dari kalimat pokok tersebut. Nah, bagus. Jadi yang terakhir menentukan inti dari kalimat pokok. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok tersebut. Ya, ide pokok itu intinya. Ya, dari bacaan itu ide pokok itu intinya. Inti bacaannya ya. Sudah paham? Nah, karena sudah paham, tidak tadi sudah belajar tentang organ gerak dan juga cara menentukan ide pokok, ya selanjutnya kita akan belajar kelompok. Sudah dibentukkan kelompoknya ini ya? Sudah. Ya, sudah dibentuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 ketuanya siapa? Adel. Ya, kelompok 1 Adel, kelompok 2 Rizka, kelompok 3 Rija, kelompok 4 Nesya. Ya, baik. Selanjutnya akan saya bagikan yaitu LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, ini silakan. Judul proyeknya apa judulnya? Proyek model sederhana rangka manusia. Itu. Yang B itu dibaca bareng-bareng. Petunjuk. 1. 2. Kemarin sudah saya perintahkan untuk membawa alat-alatnya. Sudah siap semuanya alat-alatnya? Sudah. Ya, bagus, pintar. Nomor 3. Kegiatan 1. Nah, berdiskusi nanti kalian berdiskusi ya. Yang keempat, ikutilah langkah kerja yang ada di LKPD dan buatlah model sederhana rangka manusia. Itu. Nah, kita akan membuat 2 proyek ya. 2 proyek yaitu kegiatan 1
ya, proyeknya adalah proyek model sederhana rangka manusia, dan yang proyek kedua yaitu kita akan mencari ide pokok. Itulah adalah proyek yang akan kita kerjakan. Waktu mengerjakan proyek, ya, waktunya adalah yaitu 15 menit itu untuk proyek ke-1, ya. Terus yang 15 menit lagi itu untuk mengerjakan proyek yang kedua. Ya, itu ya. Terus nanti setelah kita mengerjakan proyek ini selesai, kalian nanti per kelompok silakan maju, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Siap? Siap, ya. Sebelum kita memulai mengerjakan, kita akan yel-yel terlebih dahulu, ya. Yel-yel terlebih dahulu. Yel-yelnya bagaimana? Seperti ini. Perhatikan dulu ya. Nanti kalian bisa ikuti, kalian perhatikan dulu, perhatikan dulu. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Bisa? Ya, silakan berdiri semuanya. 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Agak cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Tepuk tangan. Ya, silakan dibuka LKPD ini, silakan kalian, ya, dibuka LKPD-nya, silakan dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai apa belum? Sudah. Ya, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan, ya. Untuk selanjutnya kalian akan maju presentasi per kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Siap. Ya. Kita mulai terlebih dahulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang perkenalkan, nama saya Elisa Adelia Sufanka. Di sebelah kanan saya ada Fatimah Zahra, Alif Rahman, Abdul Muhammad Fatur Rahman. Tolong perhatikan ke depan. Cara memainkan: gerakan tusuk sate atau sumpit yang berada di bagian belakang tangan untuk menggerakkan rangka tangan di bagian belakang kaki untuk menggerakkan kaki.
Sudah, terus? 2. Amati apa yang terjadi ketika tusuk sate atau sumpit digerakkan. Nah, ketika kamu menggerakkan sumpit atau tusuk satenya itu bagaimana? Bagaimana? Kerangkanya akan bergerak. Jadi akan bergerak pada bagian tulang-tulang anggota gerak. Terus? Selanjutnya dibacakan lagi. F. Hasil 1. Apa yang terjadi ketika kalian menggerakkan tusuk sate atau sumpit di bagian belakang kerangka? Nah, tadi udah kamu gerakkan ya. Nah, ketika kamu menggerakkan kerangkanya, tusuk satenya tadi, itu akan bergerak. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pengait kancing kuning dilepaskan? Nah, ini ketika kamu lepaskan ini akan bagaimana ini? Pada bagian yang kamu sambung-sambung tadi, yang kamu pasang tadi, ketika kamu lepas akan bagaimana? Kerangkanya akan lepas. Akan lepas. Nah, jadi yang sebagai pengancing ini tadi, ini adalah bagian otot ya. Yang kamu pasang tadi, yang sebagai pengaitnya itu adalah selaku ototnya. Nah, lalu yang kita sambung-sambung tadi ya, yang penyambungnya itu otot, yang disambung-sambung tadi itu tulang. Makanya tadi disebutkan otot itu sebagai alat gerak aktif. Karena otot inilah yang menggerakkan tulang manusia. Sedangkan tulang ini dia yang digerakkan oleh otot. Makanya tulang disebut alat gerak pasif. Tulang pasif ya. Terus yang nomor 3. Mengapa rangka manusia dapat digerakkan? Kenapa kerangka manusia dapat digerakkan? Jawabannya adalah Karena ada otot. Jadi otot itu yang menggerakkan tulang ya. Yang menggerakkan tulang, dan tulang itu adalah rangka dari manusia. Paham? Paham. Selanjutnya, kesimpulannya apa kesimpulannya? Yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan dari penjelasan tadi apa penjelasannya? Kesimpulannya apa? rangka manusia dapat bergerak. Yang menggerakkan ada bantuan otot dan tulang. Itu penjelasan atau kesimpulan dari praktek kita itu tadi. Nah, juga kerangka manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Otot ini sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Itu ya. Paham? Sekarang lanjut di halaman selanjutnya, di tugas yang selanjutnya. Pada kegiatan 1 mencari isi pokok. Paragraf pertama, manusia sebagai makhluk hidup pasti bergerak untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tubuh manusia disusun dari berbagai macam organ yang berfungsi sebagai penopang hidup manusia. 3. Organ gerak pada manusia ada 2 jenis. 4. Dengan organ gerak, manusia dapat menopang tubuh dan melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam hidupnya. 5. Jika kita tidak memiliki organ gerak, maka kita kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sudah? Nah, ada pertanyaan tentang ide pokok? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama di sebuah teks bacaan. Ide pokok itu adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ya, ada lagi? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok: 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Mencari kalimat pokok. Itu cara menentukan ide pokok ya. Sudah? Cukup, ada lagi? Tidak? Ya, silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, anak-anak, itulah tadi kita sudah belajar, yaitu tentang apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Organ gerak manusia. Terus dan ide pokok bacaan. Terus apa lagi tadi? Ide pokok yaitu adalah gagasan
utama dari sebuah bacaan atau teks. Nah, lalu tentang organ gerak manusia tadi. Nah, organ gerak manusia tadi itu organ gerak manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ gerak aktif dan pasif. Yang aktif itu siapa saja? Otot. Dan yang pasif adalah tulang. Nah, mengapa otot disebut sebagai alat gerak pasif aktif? Karena dia yang menggerakkan tulang. Terus tulang disebut alat gerak pasif. Mengapa demikian? Nah, dia tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Terus tadi sudah dipelajari tentang ide pokok dan langkah-langkah menentukan ide pokok. Sudah paham kalian tentang pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sudah. Ada pertanyaan? Cukup? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika belajar tentang organ gerak manusia dan ide pokok tadi? Senang itu apa tidak? Senang. Seru apa tidak? Seru. Gimana serunya? Tadi kita sudah belajar lagu, menyanyi lagu organ gerak manusia. Dan juga kita tadi sudah belajar ice breaking, ya. Seru ya? Ya. Mungkin cukup itu ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mengerjakan yaitu evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan soal tersebut ya. Jangan lupa diberi nama identitas kalian dengan lengkap ya. Silakan. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan kalian kumpulkan ke depan ya. Silakan dikumpul. Nah, untuk hasilnya Bapak bagi di pertemuan selanjutnya ya. Nanti saya koreksi terlebih dahulu dan besok kalau sudah selesai saya bagikan di pertemuan selanjutnya ya. Silakan siap-siap. Nah, kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Ya, silakan kita akhiri dengan berdoa bersama-sama kepada ketua kelas. Silakan si Rizka, silakan dipimpin doa. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.